Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran atau BPBPK Kalimantan Tengah mencatat belasan kejadian karhutla di tengah fenomena El Nino lemah, seraya mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk tidak lengah menghadapi anomali cuaca yang fluktuatif. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, Indra Wiratama, mengungkapkan bahwa berdasarkan prediksi BMKG, wilayah Kalimantan Tengah saat ini sedang mengalami fenomena El Nino lemah. Meski secara umum masih berada di musim penghujan, dengan puncak hujan diperkirakan terjadi pada Februari mendatang. Anomali cuaca ini telah memicu terjadinya 16 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 20,7 hektar di wilayah Gunung Mas, Sukamara, dan Palangkaraya hingga pertengahan Januari 2026. Menyikapi kondisi tersebut, BPBPK Kalteng telah menginstruksikan BPBD Kabupaten Kota untuk mempercepat penanganan di lapangan. Indra menekankan, apabila eskalasi bencana meningkat, daerah disarankan segera menetapkan status siaga darurat guna mempermudah akses pendanaan dan peralatan. Selain penguatan logistik, BPBPK juga mengedepankan kolaborasi unsur partner HLIC, mulai dari sinergi dengan Manggala Agni hingga memperdaya masyarakat peduli api di tingkat desa. Penekanan utama dilakukan pada upaya preventif melalui sosialisasi agar masyarakat mampu membaca peringatan dini BMKG dan melakukan langkah penyelamatan mandiri terhadap aset maupun dokumen penting sebelum bencana terjadi. Ini ya Ibu ya, terkait ke fenomena El Nino sekarang memang sesuai prediksi BMKG bahwa minggu ini Provinsi Kalimantan Tengah mengalami El Nino lemah. Itu yang diperkirakan sampai kira-kira sampai minggu depan masih berlangsung. Tetapi kalau secara musim kita masih dalam musim penghujan yang diperkirakan musim kemarau itu bulan Juni Juli 2026 nanti. Jadi memang sekarang akhir-akhir ini terjadi beberapa kejadian ini terkait karhutla, cuaca ekstrim maupun juga banjir. Jadi tercatat dari yang data kami tanggal 1 sampai 18 kemarin, 18 ini terjadi ada sekitar 16 kejadian karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah. Itu di berbagai wilayah, di antaranya Gunung Mas, Sukamara, Kota Palangkaraya juga yang terjadi. Itu kemudian sekitar luasannya sekitar 20,7 hektar ya kalau nggak salah Bu ya, sekitar datanya yang luasan terbakar. Jadi upaya-upaya antisipasi pertama kami melakukan ini ya, pasti selalu melakukan komunikasi koordinasi dengan pihak-pihak terkait penggiat kebencanaan. Salah satunya kami melakukan dengan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota, bagaimana penanganannya, apakah itu sudah tertangani atau belum. Kalau memang itu belum, diberikan tidak sanggup Kabupaten Kota, kami menyarankan untuk segera penetapan status apabila agar itu kenapa? Untuk penetapan status agar untuk memudahkan untuk akses ke sumber daya, baik itu secara keuangan maupun juga peralatan, dan menyiapkan peralatan persediaan untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana. Jadi dalam hal ini kita berbicara dengan karhutla karena kekeringan dan ini ya, berbicara karhutla ini karena situasi El Nino. Tapi kita harus tidak boleh lupa juga seperti tahun-tahun sebelumnya, kita jangan terkecoh dengan fenomena El Nino ini. Karena biasanya ini dari tahun-tahun yang pengalaman, biasanya ini tiba-tiba nanti ada cuaca biasanya hujan lumayan tinggi, biasanya sekitar di Februari biasanya. Tapi saya tidak mengatakan ini mendahului dari BMKG ya, tidak mengatakan itu, tapi biasanya mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi kita harus siap siaga saja, tidak terlena dengan pada situasi panas ini, karena memang musim kemarauannya masih belum, kita masih musim ini. Selain komunikasi koordinasi, kita juga penyiapan sumber peralatan dengan pihak pihak maupun ke BPBD itu, karena kemudian juga melakukan penanganan apabila terjadi bencana itu tidak saja dilakukan BPBD tapi juga masyarakat, dalam hal ini relawan peduli api, masyarakat peduli api di desa kelurahan, kemudian juga koordinasi dengan pihak Dishub, Dinas Kehutanan, kemudian juga Manggala Agni. Nah itu kami laksanakan juga melakukan upaya-upaya antisipasi terhadap itu. Kemudian juga tidak lebih
Yang pasti kami melaksanakan sosialisasi terkait ini, bagaimana agar kita masyarakat peduli, agar mereka sadar akan bencana ini. Karena menciptakan mindset masyarakat itu yang sangat ditunjang dalam upaya ke penanggulangan bencana. Bagaimana kita upaya penyadartahuan masyarakat agar peduli kepada bencana. Nah, itu himbauan masyarakat. Yang pasti kita harus pertama kita peduli terhadap bencana dulu. Dengan siwa peduli tersebut kita harus memperhatikan, kemudian juga dari langkah kemudian itu pasti akan menimbulkan rasa empati, rasa dari diri, tentu akan peduli kepada peringatan-peringatan dini apa yang akan terjadi. Jadi kita harus memperhatikan peringatan-peringatan dini dari BMKG, apa yang terjadi di ini. Kemudian itu yang sangat-sangat penting. Tentu kemudian dari upaya peringatannya sudah mengetahui apa peringatan dini bencana yang potensi bencana yang akan terjadi, tentu akan mudah untuk menyusun langkah-langkah upaya kesiapsiagaan masyarakat. Misalnya terkait ke asetnya, misalnya dalam banjir ya, agar menyiapkan dokumen-dokumen ini ya, agar mengamankan. Kemudian aset-aset apa saja yang diperlukan ketika misalnya terjadi bencana banjir. Jadi aset itu diperlukan untuk mendukung upaya evakuasi penyelamatan, upaya-upaya dan hal-hal yang lainnya apabila terjadi bencana. Itu ketika banjir. Karhutla juga kurang lebih begitu. Kemudian juga terkait ke cuaca ekstrim sama kurang lebih. Kalau boleh dikatakan, kalau dibilang matang kita tidak bisa berani mengatakan itu, Bu ya. Yang pasti kita di sini tidak ini ya. Kalau dari BPBD sendiri kami selalu menghimbau. Pasti karena untuk siap untuk selamat itu tidak cuma dari BPBD-nya, tapi dari diri kita sendiri dulu, dari kemudian ke masyarakat. Karena upaya penanggulangan bencana BPBD tidak akan mampu sendiri. Itu memerlukan pasti masyarakat, pemerintah sendiri, kemudian juga dunia usaha dituntut juga perannya, akademisi dan juga pasti peran juga dari teman-teman media. Pasti diperankan kayak ini. Jadi penting. BPP Kalteng menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama di antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Kesiapsiagaan terus ditingkatkan, mengingat musim kemarau diprediksi baru akan memasuki puncaknya pada periode Juni hingga Juli 2026 mendatang. Dari Kalimantan Tengah, Dedi, Jurnal TV, melaporkan.